Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahri. Di sini saya akan membahas pembahasan tentang pengenalan sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat keras yang dimiliki mesin tersebut. Sebelum adanya sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Fungsi dan tujuan SO. Fungsi dan tujuan dari sistem operasi adalah mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan juga sebagai interface antara pengguna komputer dan hardware komputer. Namun, secara umum sistem operasi memiliki tujuan dasar, yaitu efisiensi. Efisiensi di sini, sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara yang efisien. Kemudian yang kedua ada kemudahan. Kemudahan, sistem operasi membuat komputer yang lebih mudah dipakai. Kemudian ada kemampuan berevolusi. Sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan beberapa fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Jenis sistem operasi. Sistem operasi dapat dibedakan berdasarkan jumlah pengguna program yang dapat dijalankan, yang digunakan. Berdasarkan jumlah program dan penggunaan dan program yang dijalankan, sistem operasi dapat dikategorikan dengan menjadi yang pertama yaitu single user atau single tasking. Single user atau single tasking ini merupakan satu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Contohnya DOS atau Disk Operating System. Kemudian yang kedua adalah multi-user atau single tasking. Multi-user atau single tasking ini merupakan suatu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program atau aplikasi di satu waktu. Contohnya novel. Network yang menjalankan SO, network berbasis DR dan atau DOS. Sistem user multitasking. Sistem yang ketiga ini, satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya Windows, macOS, BOS, JDS dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada multi-user atau multitasking. Satu komputer dipakai bersamaan oleh banyak user yang dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya Unix, Linux, FreeBSD, atau SO turunan Unix atau Windows dengan aplikasi Citrix, Metafram dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada fungsi dasar sistem operasi. Fungsinya diantara lain, yang pertama, menjembatani hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan user. Yang kedua, mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh user dan berbagai program aplikasi. Yang ketiga, sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error, dan pengguna komputer yang tidak perlu sebagai guardian yang menjaga komputer dari berbagai kemungkinan kerusakan. Dan yang terakhir, manajer sumber daya hardware seperti mengatur memori, printer, CD-ROM, dan lain-lain. Kemudian, komponen utama SO. Di antara komponennya, yang pertama yaitu kernel. Kernel merupakan suatu software yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani bermacam-macam program aplikasi untuk mengakses hardware komputer secara aman dan terkendali. Yang kedua adalah file. File di sini merupakan file-file yang dibentuk atau dijalankan oleh sistem operasi. File juga di sini berarti sistem berkas dan file sistem yang dimiliki oleh suatu sistem operasi. Yang ketiga adalah user interface. User interface adalah sebuah sistem operasi memiliki karakteristik interface yang memiliki interaksi antara user dengan komputer. Bentuk umum user interface yang ada adalah command line interface atau command line interface atau disingkat dengan CLI. Baiklah, sekian dari pembahasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.